Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku guru pembimbing dari program literasi dari Leksam Bedas akan membawakan sebuah novel yang menggunakan metode fishbone atau tulang ikan. Novel yang saya bawakan adalah yang berjudul Perempuan Berkalung Sorban. Novel ini sangat terkenal sekali di masyarakat, terutama pecinta film. Awalnya novel ini ditulis pada tahun 2005, kemudian direvisi tahun 2009. Karya Abidah El-Khaleki. Kota terbitnya di Yogyakarta, tahun terbitnya 2009, cetakan kelima. Itu identitas bukunya yang berada di ekor. Kemudian pembahasannya why atau kenapa. Nah, pada novel ini menceritakan tentang tokoh Anissa, pencarian atas hakikat hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan. Nah, sejak kecil Anissa ini mendapatkan perlakuan yang berbeda jika dibandingkan dengan dua kakaknya. Nah, kemudian pikiran-pikiran dan keinginannya untuk mendapat perlakuan yang sama dengan kedua kakaknya itu. Nah, Anissa itu selalu membuat pertanyaan-pertanyaan yang mengejutkan orang yang ditanya, baik itu gurunya, ibunya, atau teman-temannya. Itu why. Sekarang maju ke what. Jadi siap apa Anissa itu? Anissa dilahirkan dan dibesarkan di sebuah pesantren Tebu Ireng di Jawa Timur. Kemudian where, di mana kejadiannya? Kejadiannya sebuah pedesaan, rumah Anissa sendiri dan rumah mantan suaminya Samsudin. Kemudian pondok pesantren Yogyakarta kotanya, rumah sakit, dan komisariat LSM. Atau siapa saja tokoh-tokoh dalam novel itu? Pertama Anissa, tokoh utamanya, Lek Khudori, Samsudin, ayah Anissa yang bernama Hanan atau Kiai Hanan Abdul Malik, kemudian ibunya Hajah Mutmainah, kemudian kakak dan adiknya Rizal dan Wildan, kemudian Mbak Kalsum, yang terakhir adalah Mbak Maryam. Itu tokoh-tokohnya. Sekarang apa sih atau siapa seorang gadis kecil itu atau Anissa itu? Dalam tokoh novel tersebut seorang gadis kecil bernama Anissa, kemudian hidup di lingkungan pesantren sebagai putri seorang kiai yang terkenal. Anissa adalah bocah yang lincah, cerdas, namun posisinya sebagai perempuan menjadikannya tidak bebas berkreasi. Anissa selalu merasa keluarganya dan adatnya sangat tidak adil. Jadi karena konservatif pemikirannya, Anissa itu selalu tersudutkan, jadi termarginalkan sebagai kaum perempuan yang pekerjaannya terus-menerus di rumah, harus di rumah melayani suami, melayani semuanya yang ada di rumah, dari mulai pekerjaan yang mencuci, kemudian menyetrika, memasak, hanya sebatas itu pekerjaannya. Tidak boleh dia bekerja di luar.
Kemudian bagaimanakah Anissa itu? Anissa sejak kecil sudah mempunyai prinsip kesetaraan gender antara hak perempuan dan laki-laki. Anissa juga mengalami berbagai cobaan dalam hidupnya, terutama dalam rumah tangganya selalu mendapatkan kekerasan oleh suaminya atau mantan suaminya yaitu Samsudin. Yang kemudian dia bercerai, kemudian dia menikah lagi dengan kekasih hatinya yang sejak kecil yaitu Udori. Terus amanat dari novel ini adalah perempuan tukang sorban ini adalah sorban itu sebagai simbol. Sorban ini sebagai simbol yang bagaimana penghormatan sorban itu adalah penghormatan sebagai perempuan. Jadi posisi perempuan di dalam novel itu bahwa perempuan memiliki hak atas dirinya sendiri tanpa melupakan kodratnya. Perempuan memiliki hak-hak yang seharusnya dibuat adil antara laki-laki dan perempuan. Nah, kata sorban ini lebih dimaknai sebagai simbol kemuliaan, martabat, dan kehormatan yang melekat pada laki-laki seorang muslim. Nah, demikian yang saya sampaikan bagaimana prinsip atau metode dari Fishbone itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.